gini. Ini jaga kita yang. Ya Allah yang. Ini jaga kita tuh yang. Kayak itu nggak nyangkut. Manis banget. Serius. Manis. Serius ya? Serius. Manis. Ntar pahit. Enggak. Gini banget ini. Enggak. Masa saya mau? Enggak, enak. Dingin. Assalamualaikum. Sekarang kita akan ke objek wisata Grojogan Sewu Tawangmangu. Air terjun Grojogan Sewu merupakan wisata alam yang terletak di Jalan Raya Tawangmangu, Beji, Kecamatan Tawangmangu, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Grojogan Sewu dapat dikunjungi dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Namun khusus di hari Minggu, kawasan ini tutup lebih lama, yaitu sampai setengah 5 sore. Harga tiket masuk untuk wisatawan lokal sebesar 22.000, adapun wisatawan mancanegara 150.000. Jadi selisihnya agak jauh beda ya guys. Oh iya gitu. Oh iya. Oh kalau ada tasnya lebih. Nah ini plastik kita disuruh dibuang supaya nanti monyet-monyet yang ada di dalam itu tidak merampas. Karena jika melihat kita membawa suatu bingkisan, dianggap itu adalah isinya makanan. Oke guys. Kita ada di pintu masuk Grojogan. Grojogan Sewu. Grojogan itu artinya itu apa tuh? Air terjun ya? Air terjun. Air terjun. Dan Tawangmangu, Karanganyar. Sewu itu artinya 1000, jadi dimaksud 1000 ini 1000 tangga ya? 1000 tangga. Iya. Tapi ada info juga kalau yang tangga ini 1250 Lebih. Oke. Kita nikmatin dulu pemandangan. Wow, suara air. Itu sangat jauh guys. Jadi kita jalannya santai-santai. Biar kita Nah, tidak terlalu capek. capek. Karena lumayan guys perjalanannya menuju ke air terjun. Ya. Gue takut tiba-tiba muncul monyet-monyetnya. Semoga handphone. Fasilitas di Grojogan Sewu meliputi ada warung makan, gazebo, area bermain, musola, kolam renang, toilet, tempat parkir, toko oleh-oleh, dan cenderamata. Tepatnya kita ada di bawah Air terjun Grojogan Sewu merupakan air terjun dengan tinggi kurang lebih 81 meter. Wisata Grojogan Sewu memiliki luas 20 hektar guys, dengan pemandangan alam yang indah serta pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi. Jadi di tempat sini tuh adem banget. Kalian pasti akan senang jika berkunjung ke tempat ini. Di Grojogan dalam bahasa Jawa berarti air terjun dan Sewu berarti 1000. Apabila digabung Grojogan Sewu berarti air terjun 1000. Meskipun air terjunnya di sini hanya ada satu, akan tetapi ada beberapa titik air terjun yang dapat kita nikmati. Di sana juga banyak monyet-monyet yang berkeliaran, sehingga perlu diperhatikan apabila membawa barang-barang agar lebih diawasi. Karena bisa saja monyet-monyet yang berkeliaran sewaktu-waktu mengambil barang yang pengunjung bawa. Nah kalau kesini capek jalan karena sudah apa namanya ya, jalannya udah jauh, capek, bisa minta bantuan, nanti tinggal bayar. Nah tinggal menghubungi call center di nomor ini. Jadi satu kali naik itu biayanya 100.000 yang. Sekali naik. Iya, satu kali naik. Terus kalau mau balik lagi ditungguin itu 200.000 pulang pergi. Ojek berarti. Ya, ojek. Ojeknya naik kuda.
Ketinggian air terjun. Grojogan Sewu memiliki tinggi 81 meter dan di bawahnya terdapat sungai yang tak kalah indahnya. Jika di sini pengunjung akan dengan jelas mendengar suara air yang bertemu dengan batu dan menghasilkan suara yang menenangkan pikiran. Untuk jalur masuk di kawasan air terjun, pengunjung bisa memilih antara dua jalur. Jalur pertama atau yang sering disebut sebagai pintu awal adalah jalur yang biasanya banyak dilewati oleh pengunjung dan sangat terkenal di kalangan masyarakat. Keistimewaan lain dari jalur ini adalah treknya sangat cocok bagi mereka yang memiliki semangat petualang tinggi, sebab harus melewati sekitar 1000 anak tangga. Jalur alternatif atau akses kedua yang dapat digunakan memiliki medan yang lebih ringan dibandingkan dengan jalur utama. Jalur ini cenderung datar, meskipun sedikit mendaki dan terdapat banyak batu-batuan. Ini kalau kita masalah lewat sini nih, kalau malam kali ya. Kita tembus ke alam lain. Gerbangnya pas di sini. Iya. Berarti selain keindahannya, di tempat ini ada hal-hal mistisnya juga. Ada Banyak. hal-hal yang berbau mistis. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini jembatan Sampai sini ya. apanya? Lupa. Ini wangi sekali. Aromanya wangi ya. Oh, ini ya, benar. Oh iya, makin keras aromanya pas di sini. Tadi belum terlalu sih. Oh, ada acara di sini. Nah guys, salah satu menarik yang dapat diambil dari lokasi ini yaitu foto di air terjun Grojogan Sewu. Jembatan yang melintang di depan air. Jembatan ini seringkali menjadi favorit para wisatawan untuk mengabadikan momen atau sekedar menikmati keindahan air terjun dengan jarak yang sangat aman. Selain pengalaman melihat air terjun, pengunjung pun bisa bertemu monyet-monyet penghuni di daerah tersebut. Tak hanya satu atau dua monyet, tetapi banyak monyet yang menampakkan diri sejak dari pintu masuk. Jadi monyet-monyet di sini itu sering meminta atau mencari makan. Dan monyetnya sangat suka dengan minuman maizon. Tapi kalian tidak perlu takut ya guys, monyet ini tidak akan mengusik pengunjung selama pengunjung pun tidak mengusik mereka. Kecelakaan. Dan berdua tuh langsung meninggal di tempat. Oh, begitu pemisahannya. Harus dicelakakan. Iya, makanya dinamakan jembatan pemisah. Oh, berarti sistemnya nggak bener. Jadinya kirain ini apa namanya, nggak ada kejadian aneh-aneh tiba-tiba langsung pisah. Ini kan dicelakakan. Berarti ada salah satu unsur negatif yang melaporin ini dia punya jembatan ini. Ada penunggunya ibarat kata gitu. Iya. Dan dari situ jembatan ini dinamakan jembatan pemisah. Nah, Fasilitas yang terdapat di Grojogan Sewu sangatlah lengkap, mulai dari area parkir, toilet, di area depan maupun dalam kawasan. Ada juga warung makan hingga kolam renang anak yang bisa dijadikan pilihan untuk anak-anak berenang. coba deh, kita masih Juga terdapat bangku-bangku di jalur masuk untuk pengunjung bisa istirahat sejenak. Ada ayunan, jungkit-jungkit, dan kolam kodok pun tersedia di lokasi ini. cerita atau kejadian-kejadian dari jembatan ini. Kalau dilihat dari sisi NFT, penunggu jembatan ini adalah salah satu sosok wanita yang bergaun putih. Nah, posisinya pas di jembatan itu ya. Ya, posisinya di jembatan ini.
Nah di sini kan dupanya udah nggak ada. Bau dupa itu sudah nggak ada di sini. Tadinya di situ yang paling nyengat tuh. Karena di situ adalah salah satu tadi gerbang buat menuju ke alam yang berbeda, alam gaib. Kita akan lanjut lagi jalan. Bade, ini jembatan namanya jembatan apa, Bade? Ya, cuma jembatan ya air terjun ini. Soalnya ini cuma buat foto-foto jalan ke air terjun. Kalau kedua bisa. Bukan lewat sini air terjunnya? Iya, bisa sini. Ini dekat. Yang banyak monyetnya itu pada lewat mana? Pintu 1. Oh, yang pintu 1. Ya, ada tapi ya nggak terlalu banyak. Yang jembatan pemisah namanya ini bukan? Bukan. Oh, yang di atas lagi. Ya, yang di atas lagi, Kak. Itu kenapa Jadi ya? nggak apa-apa itu, cuma mitos kok. Oh, mitos. Iya. Banyak yang kesini. Orang berdua itu banyak sekali. Tapi ada kejadian dengan jembatan itu, Pak. Oh, saya belum makanya Pak. Mitos ya. Makasih ya, Pak. Nanti Pak De. Oke. Mau lurus mawon air terjun. Iya. Oh kita harus ke loket 1 ya? Loket 1 yang ada monyetnya. Air terjun Grojogan Sewu menyimpan beberapa keunikan. Salah satunya adalah keberadaan 1.250 anak tangga yang harus dilewati wisatawan. Apabila wisatawan berangkat dari loket 1, akan ada 550 anak tangga yang harus dilewati. Nah, ketika turun ke arah air terjun, sementara untuk kembali ke atas ada 700 anak tangga yang harus didaki. Karena itu, sepanjang jalur anak tangga, terdapat shelter untuk beristirahat. Dan ada juga nomor telepon pengelola yang bisa kalian hubungi apabila terdapat kendala selama perjalanan. Bahkan juga ada jasa tandu apabila diperlukan. Kalau ini kita masuknya lewat loket 2 jadi lebih dekat. Itu yang banyak monyetnya? Loket 1. Mungkin bisa lewat sini juga, cuman Bagi sebagian besar masyarakat meyakini jika tempat wisata Grojogan Sewu ini memiliki cerita mitologi yang sangat khas, bahkan sampai hari ini telah berkembang sangat meluas. Mitos tersebut sangat berlaku bagi para pasangan yang belum menikah. Mitologi tersebut berbunyi, jika sepasang kekasih yang belum menikah melintasi sebuah jembatan yang ada di depan air terjun tersebut, maka hubungan yang dijalin tidak akan lama dan tidak bisa bertahan hingga pernikahan. kecil banget monyetnya. Jangan dipanggil ya, itu udah datang. Yang ya jangan dipanggil. Lepetnya. Yang ya. Yang kamu mau diloncatin. Handphonenya diambil nggak ya? Ah? Handphonenya dirampas nggak? Yang. Oh my God. Gimana kita mau ke sana? Ntar dulu. Banyak kok orang dikasih makan. Dirampas nggak handphonenya? Oke, jangan ganggu ya. Makanya dia langsung setuju. Ya ngeliatin kanan kiri ya. Karena orang juga lagi duduk mau monyet. Mana? Astagfirullah. Ya. Dia senang nih ikutin kita. Maksudnya ibarat kata dia jaga. Dia jaga kita ya. Ya Allah yang. Dia jaga kita itu ya. Dia jaga kita. Ibarat kata dia ini apa namanya? Petunjuk. Pengawalnya. Ih, gemoy banget lagi jalannya. Pengawal itu dia pengawal.
Kenapa? Yang tiba-tiba dia loncat, ya jangan dipanggil, ya Allah. Jangan dipanggil ya. Mampus Eka. Ya baik gitu ya. Tuh mereka tuh anaknya no. Ya Allah. Tuh. Ada lagi emaknya no sama bayi. Tuh, Ini kayaknya anaknya kan? kecil banget anaknya ya. Iya. Oh iya, Dia ketemu ngawal emaknya. kita tadi. Sejuk banget. Kan nggak lucu kalau kita tiba-tiba Tuh. manjat ke badan. Nah, ini nama jembatan Kumisah. Wow. Mana dia? Ini dia di atas. Awas ya, awas. Oh, astagfirullahaladzim. Yang. Ntar handphonenya diambil. Ya. Yang. Serem Mau dari lokasi apa ke sana ya? Nah, Ya, oh di sana berangkat data masuknya ya. masukin dari Nah, lokasi lokasi satu dari sana tapi agak jauh. jauh. Kalau kedua lebih dekat. Yang lihat kanan kiri ya, tahu-tahu dia ada manjat aja di belakangku ya. Aduh. Gimana nggak lari ya? Nih air terjunnya guys. Itu nggak bisa ke sana ya, terlalu licin ya. Licin. Bisa ke sana itu turun Jun. Licin tapi. Itu aja. Ya? Sini aja. Terhindar dari Monyet. ada orang berfoto. Ke sini yang Mana tadi dia? Nah, yang air terjun, yang kamu sini yang. Yang mitosnya air terjun ini ada penunggu kakek-kakek. ya kalau pasti kalau itu kakek-kakek banyak, bukan cuma satu. Jadi kalau mitos itu dipatahkan dengan fakta. Faktanya benar kalau di daerah seperti begini pasti ada yang namanya penunggu-penunggu yang positif dan negatif. Nah, yang kakek-kakek itu adalah salah satu abdi atau pendamping siapa dulu yang sering bertapa di air terjun ini. Nggak apa-apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu, Karanganyar, di tempatnya di Jawa Tengah. Dan juga di sini pengunjung cukup ramai sekali, dan juga ada beberapa monyet berkeliaran di daerah apa di tempat ini. Nah, itu monyetnya infonya dari itu ya, dari kaki Gunung Lau, dari Gunung Lau itu ya. Ya, Monyetnya. mereka itu biasanya diutus buat menjaga salah satu tempat-tempat yang bersejarah. Ini dulunya tempatnya bersejarah karena di sini adalah salah satu pintu masuk juga untuk mengarah ke Gunung Lau. Iya. Nah, kayaknya juga monyet-monyetnya di sini tuh kayak kelaparan ya. Jadi setiap pengunjung yang bawa makanan pasti akan Dirampas sama dia. Makanya salah satunya ada di sana, bisa kelihatan tuh. Nah, ini ada beberapa ekor monyet yang menunggu ini. Mana dia? Nggak kelihatan ya?
menunggu pengunjung ngasih makanan. Oke, selain keindahan tempat ini, ada hal-hal mistis yang saya dapat informasi kalau tempat ini tuh ada penunggu sosok kakek-kakek yang dulunya salah satu abdi seorang raja atau apa zaman dulunya. Ya, Dan dia akan terlihat saat embunnya sangat banyak atau pas di malam hari. Dari pandangan kamu itu seperti apa? ya, kalau dia seperti abdi dalam ataupun dia abdi dalam, dia adalah ditugaskan untuk menjaga juga tempat ini. Ya, Dan bukan juga untuk bukan beliau aja yang menjaga tempat ini, tapi banyak. ada banyak. Berarti Ada bukan cuma kakek-kakeknya doang ya? Bukan. Ada juga beberapa kera siluman ya, atau dibilang kera gaib yang menjaga tempat ini gitu. Banyak. Dan juga kalau dari segi binatang yang lain yang gaib seperti macan, harimau, itu mereka menjaga juga tempat ini. Berarti bukan cuma monyet. Bukan juga Karena cuma kan monyet. kalau dari nyatanya sini yang banyak terlihat itu Monyet. monyet. Kalau ada harimau beneran kan nggak mungkin ada di sini orang. Iya. Kan itu Itu orang harimau pada sama kabur macan semua. itu adalah gaib untuk menjaga tempat ini. Cuman yang saya bilang tadi bahwasanya gerbang-gerbang gaib yang ada di bawah kaki Gunung Lawu ini adalah yang ada di daerah sana tadi pertama. Yang awal kita masuk itu Ya. yang pas dekat ayunan, Dekat ayunan itu kan langsung tercium bau dupa. dupa yang cukup menyengat. Dan kedua, ada pintu gerbang gaib yang saya amatin dari tadi adalah di belakang air terjun sana. Oh, berarti ada beberapa Gerbang gaib gaib. untuk menuju ke kerajaan Gunung Lawu. Oke. Nah, untuk menuju ke kerajaan. Jadi gerbang itu sebenarnya untuk menuju ke kerajaan. Nah, orang yang bisa masuk ke gerbang itu kayak seperti orang-orang, maksudnya itu tanda-tandanya orangnya seperti apa? Orang-orang yang bisa masuk ke kerajaan gaib itu adalah orang-orang yang sudah dapat undangan dari penghuni kerajaan Gunung Lawu. Atau mungkin kayak orang spesial gitu. Orang-orang spesial, orang-orang Tapi- yang paham gitu. Oke, tapi biasa juga ada orang yang masuk dalam gerbang gaib itu karena melakukan suatu kesalahan. Ya, ada beberapa faktor yang kita bisa masuk ke alam gaib itu. Kita pertama, kalau kita datang diterima di dalam suatu kerajaan gaib itu dengan baik adalah penyambutan itu mereka kerajaan, penyambutan orang-orang dalam kerajaan itu sangat baik. Nah, Nah, faktor yang kedua adalah kalau kita melakukan kesalahan buruk, maka perlakuan yang mereka lakukan terhadap kita adalah buruk juga. buruk gitu. Tidak, kita boleh dipulangkan dengan di sana kita menjadi salah satu Incaran mereka, budak. budak mereka. Nah, biar kita tidak menghukumin kita, hukum Berarti tergantung dari sikap kita. sikap kita. Makanya kita dilarang berbicara secara asal-asalan di tempat yang sakral-sakral atau teledor lah, takabur seperti itu. Ya, benar. Bahas pembahasan tadi bahwasanya emang di kaki Gunung Lawu itu atau sekitaran Gunung Lawu itu banyaknya pintu-pintu gaib yang bisa kita masukin kalau itu semua atas kehendak ilahi. Selalu waspada di sini. Jadi di sini sisi waspadanya kita di sini adalah jangan sampai kita mengotorin tempat ini dengan hal-hal yang tidak baik, karena bisa-bisa kita terseret ke Alam gaib. alam gaib dan tidak bisa pulang. Dan itu kalaupun pulang pun mungkin atas izin Allah dengan orang-orang yang paham ada di situ dengan negosiasi. Berarti harus butuh kegiatan untuk melakukan sesuatu untuk
mengeluarkan kembali dari alam, orang yang tersesat di alam gaib Iya. itu. Syukur-syukur masih bisa ketarik dalam keadaan selamat. Selamat. Tapi Ada yang kebanyakan, sudah tidak selamat. hmm, oke, itu dari hal-hal mistis tempat ini dan sedikit informasi mengenai pintu gerbang. Oke, mau lanjut ke kolam kodok. Beda listrik. Boleh? Boleh. Keindahan alam air terjun Grojogan ini juga berdekatan dengan penginapan sekitar yang bisa disewa oleh wisatawan yang datang. Penginapan tersebut merupakan rumah para warga yang sengaja disewakan sebagai tempat penginapan. Dan kolam kodok, nggak tahu kolam kodok ini maksudnya kolam yang dipenuhi kodok atau apa, nggak tahu. Yang jangan sampai ada monyet ya. Nggak ada. Dak-dik-duk guys. Takutnya Kalau monyet gaib ada. kalau monyet gaib mungkin masih aman. Kalau monyet asli takut langsung di cakar. Oke, ini kita dari pemandangan dari atas. Oke. Makanya tadi pas masuk di sana tadi itu kan aroma yang tercium itu cukup Menyengat apa ya? ya? Menyengat banget. Karena saya yakin saya lihat salah satu pintu gerbangnya di situ karena ada seperti pura. Oh, seperti pura. Pura itu tuh pintu masuk ya? Iya, Itu. kayak gapura-gapura gitu. Gapura. Jadi di sini ada beberapa pintu masuk kalau umpamanya pengunjung ya. Iya, Ada loket 1 dengan loket 2. iya. Tapi lebih dekatnya loket 2 Loket ya? 2. Makanya saya yakinnya juga di loket 1 itu pasti ada gerbang gaibnya juga untuk masuk ke alam Iya. ke alam kerajaan Goib. tadi. Tapi kita nggak perlu lewat sana karena takutnya ntar kita kejauhan lagi menuju Kita lagi Pintu. syuting begini kan, keluarnya. kita lagi diamatin sama beberapa makhluk yang ada di kaki Gunung Lawu ini. Terutama dari saya bilang tadi adalah monyet gaib atau kera ya. Kira. Atau orang sini menyebutnya itu ketek. Ketek. Nah, di sini ada beberapa makhluk yang sudah mengamatin kita, yang sebenarnya monyet yang asli tadi itu adalah penyambutannya bagus. Kenapa saya bilang penyambutannya bagus? Karena ketika kita jalan dia mengawal kita. Iya, tapi saya tidak mau disambut dengan monyet. Serem guys, disambut sama monyet, apalagi didampingi. Nah, Khawatirnya dia langsung loncat ke badan. jadi kita di sini cuma diamatin oleh beberapa makhluk yang dari tadi, ya mungkin ya, yang saya amatin dari pas kita masuk dari bawah tadi, dari loket 2 tadi kita masuk, Iya. itu kita sudah diamatin sama beberapa makhluk. Sampai sekarang pun makhluknya ya alhamdulillahnya sisi positif yang ada, beberapa positif yang mencegah yang negatif untuk menyerang, karena ada beberapa negatif untuk menyerang mencelakai kita, tapi alhamdulillah ada yang positif dari bangsa mereka yang mencegah itu. Oke. Berarti tidak semuanya itu membawa aura-aura negatif. Ya, tidak semua, karena petaka yang ada di Gunung Lawu ini, kalau kita datang dengan membawa hal-hal yang tidak baik seperti kodam yang panas, maka penunggu-penunggu yang ada di sini adalah marah. Marah karena membawa Hal-hal kodam yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan negatif. ibarat kata
kayak mereka mau dilawan gitu. Iya. Nah, kodam yang negatif itu misalnya seperti yang buat kekuat ilmu kebal. Ya. Jadi sebenarnya kodam yang dia bawa itu tertanam yang ada di dalam dirinya seakan-akan mau menantang semua penghuni yang ada di sini. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah di bagian udah di atas ya. Atas. Tadi petunjuknya di sini ada kolam kodok sama Sepeda listrik. Nah, ini ada kayak pendopo-pendopo. Mungkin tempat peristirahatan. Ya. Ini dari tadi kita jalan, kita diikutin beberapa seperti harimau ya. Bisa lihat harimau putih. Ada beberapa harimau putih yang mengikutin dari kita tadi. Yang ibarat kata kayak pengen mastiin bahwa kita itu baik-baik saja gitu. Padahal kita nggak kenal harimau putih ini dari mana. Iya. Gitu. Ini ada banyak. Oh, ini tuh bekas warung-warung yang. Ya. Ini tuh ayam goreng, mie ayam, ayam bakar. Berarti ini dulunya banyak yang jualan di tempat ini. Ya. Cuma mungkin karena sepi pengunjung akhirnya tutup. Karena kalau dilihat dari tempatnya sudah lama tutup ya, karena Sudah lama. Daun-daun kering. Sudah ini, sudah Akar-akar. kumuh. Sudah berantakan. Iya. Tapi di bagian sini tuh tidak semua pengunjung masuk ke area sini ya. Karena di sini sangat sepi. Nah, saya penasaran sama rumah yang di ujung sana itu. Itu entah rumah atau bekas warung juga. Oh, apa? Toilet umum. Nih. Toilet umum ke sana. Jadi kita ke tempat ini bukan hanya sekedar berwisata. Berwisata. Tapi juga untuk melihat hal-hal mistis. Hal-hal yang cukup apa ya? Kalau dibilang ya, menarik. Cukup menarik. Menarik. Karena tempat ini juga tuh pernah dijadikan tempat bersemedi, Ya. bertapa. Zaman dulunya ya. Sampai sekarang pun banyak juga orang-orang yang datang ke tempat ini, tapi di sekitaran sana, bagian sana, banyak yang dibawa oleh kuncen-kuncennya buat mencari sesuatu yang cukup menarik buat mereka. Nah, ini nih. Kodok dan ular. Nah, patung ini adalah yang sering hadir di dalam patung ini adalah beberapa makhluk yang seperti genderuwo dan beberapa makhluk-makhluk yang berwujud buto. Butuh. Nah, dari pandangan kamu dari dua patung ini, kodok dan ular ini yang paling energinya paling kuat atau makhluk yang paling kuat yang berada di patung ini tuh yang mana? Kalau yang saya lihat dari sisi energi, dua-duanya sama kuat. Sama kuatnya. Iya, dua-duanya ini sama kuat. Karena kenapa sama kuat? Karena dua-duanya inilah yang makhluk itu menempati sama-sama seperti mereka itu seperti apa ya? Menguasai atau Menguasai tempat ini. Gundurwo sama buto ijo itu bukan berlawanan, tapi berteman. Makanya energinya sama, frekuensinya. Jadi sama kuat.
Tapi mengganggu nggak ini? Ya, kalau dibilang mengganggu ya pasti. Sini cukup apa ya? Ya, sejuk. Pak Des. Suasananya bagus. Pak Des itu rumah apa Pak Des? Yang di situ? Rumah? Kalau lewat sini kan bukan pintu masuk ya. Oh iya. Ini pada ini yang rumah ini apa ya? Kamar mandi tuh. Oh kamar mandi. Iya. Tapi udah tutup ya? Iya. Makasih ya Pak De. Iya. Oh, itu kamar mandi. Tapi sudah tidak difungsikan lagi. Toilet terbengkalai. Toilet terbengkalai. Toilet terbengkalai guys. Ini di suasana di sini cukup sangat sejuk, nyaman. Cuman kalau untuk dari sisi kita yang sisi negatif, pasti ada gangguan-gangguan yang cukup menarik. Oke. Itu bagi orang-orang yang mengerti dalam hal-hal mistis dan spiritual, mereka bisa merasakan energi-energi atau hal-hal mistis yang dulunya atau yang sampai saat ini terjadi. Karena ini udah lama kosong juga ya, karena dari tempatnya saja sudah kumuh. Udah kumuh. Oh. Tapi kalau awas hati-hati licin. Jalanannya ini batu-batuannya aja nih. Batu-batuannya sudah berlumut jadi sangat-sangat licin guys. Di sini lumayan loh. Kalau seperti kita lihat benda-benda pusaka yang ada di sini cukup banyak ya. Seperti keris, batu. Itu banyak di sini. Banyak di sini. Padahal kalau dilihat ini toiletnya cukup unik ya, modelannya ada jembatan-jembatan kecil. Ya, kenapa nggak digunain lagi ya? Tapi sudah tidak berfungsi guys. Karena mungkin dulunya di sini juga toilet ini mungkin cukup jauh ya juga ya dari orang-orang ya. Tapi kan kalau orang-orang yang berwisata di sini kan enak. Jadi kalau untuk toiletnya kan dekat. Mungkin karena emang di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah jadi kelihatan angker. Iya, selain di tengah-tengah hutan ini juga kan kayaknya memang orang sudah tidak berkunjung di tempat ini, di daerah, maksudnya di lokasi di sini. Iya. Karena dilihat dari ini aja semuanya batu-batuannya tuh berlumut. Sangat menarik sekali. Hati-hati di sini licin. Kita lihat dulu makhluk-makhluk penghuni yang ada di WC ini. Masih yang licin. Nggak usah masuk ya. Tapi airnya masih ngalir. Ayo deh. Wow, Ayo. angker sekali. Nah, ini kita berada di toiletnya, cuman kita kayaknya nggak perlu masuk ke dalam. Angker banget. Angker banget. Dan selain angker, Energinya toilet ini kan kalau dilihat tuh sudah sangat kumuh ya, Yang. kumuh sekali. Tapi di dalam airnya masih mengalir karena mungkin air langsung dari pegunungan. Sama dengan kolam yang tadi tuh airnya tanpa kaporit Yang, karena itu air dari gunung langsung. Mana air mana? Yang kolam tadi kolam dewasa. Oh iya. Iya. Tapi itu akan diganti dan rutin diganti. Oh nanti diganti. Rutin diganti. Tapi itu air langsung dari pegunungan. Iya.